Sejak kemarin dunia jejaring sosial digemparkan dengan beredarnya foto mesra seorang pria yang mirip dengan Ketua KPK Abraham Samad bersama Putri Indonesia 2014. KPK pun langsung angkat suara dan menegaskan foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Senada dengan KPK, sejumlah pengamat telematika juga menilai foto-foto ini adalah hasil rekayasa menggunakan keahlian khusus. Keahlian merekayasa foto bukan hal baru di tanah air. Namun, selama tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Seperti yang sering dilakukan praktisi Photoshop Agan Harahap. Nama Agan Harahap mulai ramai dibicarakan setelah foto-foto rekayasanya beredar di media sosial. Keisengannya ini berawal dari foto dirinya yang direkayasa sedang bersama dengan selebriti dunia seperti pentolan band Metallica. Tokoh dan selebriti tanah air lainnya juga sering menjadi objek Agan Harahap seperti Jokowi, Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama, mantan Presiden SBY, Sule, dan lainnya. Rekayasa foto yang dibuat Agan pun kerap mengundang kontroversi dan banyak netizen maupun media terkecoh dengan hasil karya Agan. Ya, dan untuk membahas hal ini kami telah terhubung via Skype dengan praktisi Photoshop Agan Harahap. Selamat siang, Mas Agan. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Agan, kalau kita berbicara mengenai teknologi dalam melakukan rekayasa foto digital, menurut Anda ini kemajuan teknologi itu sudah seberapa besar sih sehingga kita sebagai orang awam ini susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu, Mas Agan? Oh ya, akhirnya sih gimana ya, teknologi memang sudah sedemikian berkembangnya dan tinggal bagaimana kita memakai teknologi itu untuk kepentingan kita, baik itu untuk kepentingan yang baik atau buruk sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai edit foto begitu, unsur-unsur apa saja sih yang diperlukan dalam melakukan edit foto ini, Mas Agan? Sorry nggak kedengeran, gimana Mas? Baik, kalau kita mau melakukan editing foto begitu, nah ini unsur-unsur yang diperlukan dalam melakukan editing foto itu seperti apa? Apa yang diperlukan? Unsur-unsur foto, ketika kita mau mengedit foto, kita mau menggabungkan satu orang dengan orang yang lain. Nah ini biasanya yang dilakukan oleh Mas Agan ini apa dulu nih? Unsur-unsurnya itu apa aja gitu, biar kita bisa ketika itu sudah selesai diedit, orang akan susah membedakan ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Nah, Mas Agan ini menggunakan apa gitu? Unsur-unsurnya apa saja? Apakah ada foto aslinya dulu digabungkan, lalu kemudian seperti apa gitu? Mungkin Mas Agan bisa cerita itu apa aja yang diperlukan? Ya tentu pertama-tama yang dibutuhkan bahannya dulu gitu. Kita harus tahu dulu materinya, apa yang mau kita edit, apa yang mau kita rekayasa. Pertama ya tentu harus ada bahan dan terus harus kita cari padanan yang sesuai, bahan padanan yang sesuai untuk foto-foto itu untuk digabungkan. Tentu di situ ada banyak pertimbangan, antara lain ada lighting, ada komposisinya, dan terutama kalau buat aku gelap terang, kontras dan warna yang sama harus diperhatikan juga. Baik. Mas Agan, maaf saya potong. Mas Agan, kalau misalnya kita bicara mengenai dunia edit foto begitu, bisakah foto yang katakanlah bahannya itu sedang menghadap ke depan, lalu kemudian diedit sedemikian rupa sehingga ekspresinya berubah begitu, melihat ke kiri, lalu kemudian mungkin kepala dimiringkan, apakah sekarang kemajuan teknologi sudah sedemikian rupa sehingga bisa melakukan hal tersebut, Mas Agan? Untuk menjawab itu, aku rasa kemajuan teknologi kayaknya agak sulit kalau kita... Aku masih belum dapat software atau tools apapun yang bisa mengedit orang dari tampak depan, harus miring kanan, bisa miring kiri, dengan berbagai ekspresi. Kalau itu adalah fotografi. Tapi kalau kita bicara 3D, ya itu mungkin aja bisa terjadi. Tapi rasanya untuk kasus yang belakangan ini, aku rasa itu agak sulit dilakukan kalau itu dengan tools Photoshop. Bukan sangat sulit, bahkan mungkin hampir tidak mungkin. Ekspresi bisa berganti, tapi itu tentu jejaknya akan ketinggalan. Sepintar-pintarnya orang mengelabui itu, pasti masih bisa terlihat gitu. Tapi kalau saya rasa untuk
angle, untuk ekspresi, jelas harus membutuhkan material bahan yang memang sama persis dengan kualitas yang mau ditempel, supaya itu nggak ketahuan bedanya, supaya benar-benar mirip asli seperti foto beneran. Nah, kalau begitu foto yang terakhir-terakhir muncul ini menurut Anda itu asli atau palsu, Mas Agan? Kalau saya menilai secara pribadi, saya tidak menemukan rekam jejak, tidak menemukan manipulasi di dalam foto itu. Aku nggak bisa menemukan. Udah aku zoom, udah aku melihat metadata atau segala macam. Sejujurnya aku nggak bisa menemukan. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menemukan bahwa foto itu adalah editan. Mereka bisa menunjukkan metadata, bisa mereka menunjukkan bahwa ada jejak-jejak, tapi itu sama sekali bisa dengan mudah terpatahkan gitu. Saya juga baca beberapa komentar, ya ini pakai smudging, pakai burn, pakai dodge, tapi menurut aku itu sangat mudah bisa dipatahkan, dan terutama bagaimana bahan mentahnya, bagaimana memotret, bisa membuat ekspresi orang, berbagai angle, berbagai ekspresi dengan 6 foto, dan itu menurut aku ya, kalaupun itu memang editan, menurut saya itu orangnya, editornya sangat jago sekali. Baik, Mas Agan, tadi Anda bilang kalau foto yang direkayasa itu mau secanggih apapun bisa dilihat begitu, kelihatan palsunya. Nah, Anda melihatnya itu dari mananya? Sebentar. Sorry Mas, bisa diulang? Baik, kalau misalnya tadi Mas Agan bilang kita bisa melihat secara langsung foto mana yang palsu, mana juga yang asli. Nah, ini kelihatannya dari mananya itu? Bisa dilihat, pertama dilihat foto digital itu punya rekam jejak, ada data digital yang memang terkandung dalam foto itu. Kita biasa ngomongnya itu data eksif ya. Itu pertama di situ. Tapi itu tidak bisa langsung kita bisa menilai, oke, foto ini terakhir diedit di Photoshop tipe ini pada jam segini, itu bisa, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa apakah foto ini sudah melalui proses manipulasi atau tidak. Itu tidak, buat saya tuh agak-agak sulit menentukan itu dari data digital yang ada. Dan kedua, mau tidak mau kita harus melihatnya berdasarkan pembesaran dan juga pengalaman dan yang lebih dengan nalar dan insting, dan saya dan beberapa teman-teman ini sangat menyaksikan bahwa ini adalah foto. Bisa jadi foto ini adalah foto editan, tapi kan editan tidak melulu harus menggunakan Photoshop. Bisa saja orang yang mirip, ada orang yang mirip yang mukanya serupa dengan kedua orang tersebut, itu saya tidak tahu. Tapi kalau beberapa teman yang memang sehari-harinya berkecimpung dalam dunia digital dan Photoshop, ini kita semua sepakat di sini bahwa ini foto ini tidak diketemukan jejak manipulasinya dalam foto ini, baik secara itu data maupun kita lihat secara langsung. Walaupun ada beberapa bagian tubuh yang memang distorsi, ada bayangan yang tidak logis, itu semua bisa dipatahkan dengan mudah dengan kamera iPhone sekalipun gitu, dengan distorsi lensa atau pixel yang tidak rapat, itu sangat mudah dibaca, dan sekali lagi aku bilang ya, kamu belum menemukan jejak bahwa foto itu telah dimanipulasi. Baik, Mas Agan, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa, dan kita kembali tersambung via Skype dengan Mas Agan Harhab. Mas Agan masih bersama dengan saya? Yap. Ya, baik. Mas Agan, kita lanjutkan. Kalau kita berbicara mengenai 7 foto yang sudah muncul dan merebak di dunia maya saat ini, menurut Anda apakah ada aplikasi kemudian yang bisa membuat foto-foto itu sehingga seakan-akan terlihat nyata begitu? Adakah aplikasi? Ya, betul. Aku nggak tahu apakah ada software lain yang memang bisa, karena selama ini ya sepengetahuanku di mana-mana orang masih menggunakan Photoshop. Mungkin ada software lain
yang memang bisa lebih canggih dari itu. Tapi aku belum tahu, kalau belum pernah ngetes juga software itu. Tapi Baik, Mas Agan, apakah di 7 foto itu tidak terlihat kecacatan sama sekali dalam proses editing kalau menurut Anda? Begini, kalau dicari-cari cacatnya itu pasti bisa saja. Tapi yang kayak tadi aku udah bilang ya, cacat itu bisa dicari-cari, bisa. Kadang-kadang kita pengen melihat apa yang sesuai dengan hati kita gitu. Kita beranggapan bahwa itu foto itu palsu, kita akan mencari-cari. Tapi semua itu bisa dengan mudah dipatahkan. Beberapa bilang mungkin bentuk tangan, bentuk kepala tidak proporsional, tapi itu efek dari distorsi lensa kamera. Dan itu jelas kalau kita berfoto misalnya selfie, kita berdua atau bertiga, pasti salah satu itu akan ada yang jadi korban gitu. Ada yang kepalanya gepeng lah, atau yang tangannya besar, atau dagunya lebih lonjong. Itu semua biasa karena disebabkan oleh distorsi lensa kamera. Nah, Anda melihat 7 foto itu semua proporsional gitu, Mas Agan? Bisa dikatakan demikian, bisa proporsional. Jadi baik. yang kayak aku bilang tadi, kalau memang bisa aja foto asli pun, foto kita iseng biasa pun dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak sekalipun, kalau tiba-tiba kita cari, oh ini bayangannya kayaknya nggak wajar deh, kayaknya arah cahayanya kok nggak sama ya, itu pasti bisa-bisa aja dicari-cari kayak begitu. Tapi sekali lagi aku bilang bahwa kalaupun memang ini adalah terbukti rekayasa, ini benar-benar terbukti rekayasa, ini manipulator fotonya ini mesti orang yang sangat hebat sekali. Baik, Mas Agan, dalam berbicara mengenai rekayasa foto digital, apakah harus orang yang betul-betul ahli dalam melakukan rekayasa ini atau orang biasa pun juga bisa sebetulnya? Oke. Orang biasa pasti bisa, tapi bagaimanapun juga harus dibutuhkan pengalaman. Ya sekarang semua orang bisa memotret pakai kamera handphone. Semua orang, tapi tidak semua orang memproklaim dirinya adalah fotografer. Bagaimanapun juga editan digital editing atau fotografi, kita harus benar-benar pengalaman. Dan apalagi kalau di dalam dunia manipulasi, kita harus ngerti dulu logika fotografinya. Arah cahaya itu datang, arah bayangan itu jatuh, itu harus logika fotografi, perspektif. Kita harus mengerti dulu, baru kita bisa membuat manipulasi yang begitu real. Tanpa ada pemahaman itu, tanpa pengalaman, aku rasa ya akan sulit. Baik, kalau menurut Anda ini cara-cara apa yang akan paling bisa mudah dilakukan gitu untuk bisa mematahkan bahwa 7 foto-foto ini adalah palsu begitu? Gimana? Ya, apakah ada cara-cara yang paling mudah dilakukan oleh orang awam untuk melihat bahwa sebuah foto itu asli atau palsu, Mas Agan? Akhirnya aku sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi buat kita memusingkan apakah ini asli atau palsu. Akhirnya untuk apa gitu, dan hampir tidak bisa. Selamanya akan ada pro dan kontra, ini asli, ini palsu, ini asli, ini palsu, pasti akan terus begitu. Dan akhirnya juga aku yakin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ya berita ini juga pasti udah akan hilang gitu, dan udah tidak penting lagi mempersoalkan itu. Dan kalau untuk orang awam juga ya bagaimana, aku yang sehari-hari bekerja dengan Photoshop, beberapa teman-teman segala pakar telematika atau apa juga berkutatnya dengan data digital, pasti ini aja kita di sini masih ada pertentangan begitu. dan akhirnya ini nggak jadi penting lagi ini asli atau palsu. Ini kembali lagi pada bagaimana cara kita melihat, cara kita menyikapi teknologi yang berkembang ini. Apakah ini sebegini pentingnya kah kita ngurusin orang yang berciuman gitu? Aku rasa itu udah nggak penting lagi. Baik, Mas Agan, terakhir Mas Agan, kalau melakukan editing foto biasanya menggunakan apa ini? Handphone, komputer, atau apa sebetulnya? Nah, aku pakai iMac. Oke, baik. Aku pakai komputer. Oke, itu cara yang paling efektif begitu ya, untuk yang paling baik begitu ya, Mas Agan, dalam melakukan proses editing?
pakai handphone? Ya, karena ya layarnya besar dan aku bisa bermain secara detail itu aja sih. Oke, baik. Mas Agan, terima kasih telah berbagi cerita dan juga pengalamannya terhadap kita, terlebih lagi mengenai pengamatan terhadap foto-foto yang saat ini sudah beredar. Terima kasih Mas Agan atas informasinya. Selamat siang. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog kita dan saat ini kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, terima kasih sudah bersama kami. Pak Fikar, kita saat ini akan membicarakan mengenai rekayasa foto digital tapi dari sisi hukum. Nah, kalau menurut Anda mengenai kemajuan teknologi yang sudah begitu besar, sudah begitu pesat dan kemudian banyak melakukan foto editing gitu ya, digabungkan gitu satu subjek dan subjek yang lain, menurut Anda ini melanggar hukum atau tidak? Bicara soal hukum itu bicara soal hak dan kewajiban. Ya, persoalannya adalah kalau kita kualifikasi sebagai itu melanggar atau tidak, maka terjemahannya adalah melanggar hak dan kewajiban orang lain atau tidak. Gitu. Nah, kalau foto rekayasa ini, saya kira setiap hari itu dibuat oleh para pembuat poster film. Ya, setiap judul film itu gambarnya kan dari beberapa adegan disatukan kan dalam satu poster seperti itu ya, atau bidang kreatif iklan. Setiap hari dia membuat, bahkan tidak hanya gambar, kata pun dia bisa rekayasa yang sedemikian rupa. Yang penting bisa menarik perhatian, eye catching, gitu ya. Nah, dari sudut itu sebenarnya sah-sah saja, ya merekayasa foto. Cuma ketika menyangkut seseorang, itu yang harus yang bisa menjadi persoalan. Artinya, apakah hak orang lain itu merasa disinggung atau tidak? Gitu. Nah, kalau seseorang itu ditempatkan gini, kalau dia public figure, ya dalam gambar yang model apapun, kalau menurut saya itu menjadi biasa, ya pemandangan kita sehari-hari. Apalagi kalau Anda membuka internet ya, itu setiap hari gambar-gambar seperti itu akan muncul. Apalagi ketika kemarin masa-masa kampanye Pilpres, ya, itu sangat banyak foto rekayasa itu sangat banyak. Nah, persoalannya adalah ketika itu menyangkut seseorang dan orang itu merasa tidak senang dan merasa dirugikan, maka disitulah timbul pelanggaran hukum. Ya. Nah, kalau misalnya orangnya tidak merasa, ini kan berarti kembali lagi kepada orang yang ditempel begitu fotonya. Kalau misalnya dia tidak merasa, berarti itu tidak melanggar hukum. Apakah itu batasannya, Pak Fikar? Ya, kalau dia tidak marah, tidak merasa dirugikan, nggak ada persoalan. Iya kan? Malah kemudian itu disebar kemana-mana, umpamanya dia punya tujuan mengangkat dirinya sebagai public, itu membantu malah satu sarana kan gitu. Walaupun itu kejadian yang tidak benar umpamanya, ya kan? Nah, tapi ketika seseorang itu merasa dirugikan, maka disitulah timbul pelanggaran hukum pidana. Ya, kan umpamanya ada pasal mengenai pencemaran di baik di KUH pidana maupun di Undang-Undang ITE. Ya. Di ITE malah lebih berat ancaman hukumannya. Ya. Nomor satu adalah menuduh orang lain, ya, kemudian dengan maksud menyebarkan. Itu sebenarnya pencemaran itu unsurnya itu menuduh sesuatu yang tidak benar untuk disebarluaskan. Nah, kalau di KUHP itu ancamannya ringan, cuma 9 bulan. Atau kalau pakai gambar cuma 1 tahun 4 bulan. Tapi begitu masuk ke dalam dunia internet, ya pakai undang-undang ITE itu bisa 6 tahun. Dan 6 tahun itu memenuhi syarat untuk orang ditahan kalau dituduh itu. Baik, kalau kita mengacu pada foto-foto yang dibuat tadi, Mas Agan Harap dari Jogja, kan menggabungkan ada foto penyanyi terkenal begitu dengan presiden begitu. Nah, itu menurut Anda tidak melanggar hukum begitu? Oh, tidak. Kalau menurut saya itu tidak. Ukurannya melanggar atau tidak kan gini. Ada hak subjektif seseorang yang dilanggar. Gitu. Ya. Kecuali mungkin simbol-simbol yang oleh orang disakralkan, terus digabung-gabung, umpamanya seorang pastor sedang nunduk ditaruh di gambar di depan masjid, umpamanya, itu kan akan menimbulkan kemarahan dari penganut agama tertentu, umpamanya, seperti itu. Nah, itu yang
hal-hal seperti itu yang harus pasti itu pelanggaran hukum gitu. Ya bisa disebut menghina agama atau apapun namanya gitu. Baik. Kalau menurut Anda ancaman 6 tahun dalam Undang-Undang ITE itu berlebihan atau tidak? Ini kan kalau kita berbicara ini kan kreativitas seseorang sebetulnya. Nah ini kalau kita bicara masa hukuman Undang-Undang ITE itu berlebihan atau tidak? Gini, sebagai hukum positif itu harus sampai sekarang kita harus mengakui itu ada dan berlaku ya, dan udah banyak korbannya juga. Bahkan ibu rumah tangga yang suaminya di PHK, gara-gara di PHK kemudian dia tulis di Facebook ngomel-ngomel terhadap atasan suaminya, kena di Jogja atau di mana gitu, walaupun akhirnya dibebaskan ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah undang-undang itu sekarang adalah undang-undang hukum positif, undang-undang yang berlaku. Tetapi apakah itu adil? Maka kalau menurut saya harus dilihat kasus per kasus. Artinya apa? Yang menjadi persoalan adalah pada penerapannya, gitu. Kalau kasus-kasus yang ukuran kerugiannya kalau menurut saya bisa diselesaikan secara musyawarah, gitu ya, dan tidak menyinggung kepentingan umum, saya kira itu bisa diselesaikan, tidak diproses pun tidak apa-apa gitu sebenarnya. Tapi kalau ada rekayasa foto atau rekayasa apapun yang kemudian itu melanggar kepentingan umum atau ada kepentingan yang lebih besar terlanggar, dan sehingga menimbulkan umpamanya kemarahan publik dan segala macam, nah itu yang harus diterapkan. Intinya begini, kenapa 6 tahun itu diterapkan pada ITE? Kan sebenarnya supaya orang tidak akan penghinaan, pencemaran, ada bahkan untuk perjudian. Satu kehati-hatian gitu. Hanya saja mungkin kalaupun harus ada revisi ya untuk pencemaran ini harus ada gradasi. Itu maksud saya. Pencemaran yang tidak menyebabkan kepentingan umum terlanggar umpamanya, hukumannya boleh ditinjau gitu, tidak harus 6 tahun. Umpamanya kembali ke KUHP cuma 9 bulan umpamanya, nggak ada masalah. Oke, baik. Pak Fikar, di segmen selanjutnya saya akan mengajak Pak Fikar untuk mengomentari foto yang beredar akhir-akhir ini. Apakah itu melanggar kepentingan hukum, dan kemudian bagaimana akhirnya publik sebaiknya melihat itu tuh harus bertindak seperti apa. Begitu Pak Fikar ya, kita lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Fikar. Kalau Anda mengomentari mengenai foto yang mirip dengan Abraham Samad dengan juga mirip dengan Putri Indonesia. Nah, kalau menurut Anda ini melanggar kepentingan umum atau tidak di situ? Itu ada yang... Nah ini kalau saya perdebatan ya. Mungkin kalau pribadi Abraham Samad nggak ada kepentingan umum yang terlanggar. Tapi ketika Abraham Samad dilihat sebagai ketua lembaga penegakan hukum di satu negara, gitu ya, ketua KPK dalam hal ini, ya itu bisa apa nih maksudnya? Apakah kan tidak artinya sasarannya mungkin tidak hanya Abraham Samad secara pribadi, tapi juga secara institusi. Gitu. Nah ini yang kalau menurut saya itu yang bisa ditafsirkan sebagai melanggar kepentingan umumnya di situ, gitu. Nah ini yang buat itu melanggar hukum atau tidak menurut Anda? Nah, katakan kalau itu palsu begitu ya. Nah itu bukan. Ya itu tadi, kalau kemudian itu kan memang gini, kalau hanya kepentingan pribadi ya, maka itu menjadi subjektivitas sang pribadi untuk melaporkan atau tidak, atau mempersoalkan ini secara hukum atau tidak. Tetapi kalau atas nama lembaga umpamanya ya, atas nama lembaga, sebenarnya tanpa dilaporkan, lembaga yang punya kewenangan untuk menyidik itu dia bisa masuk gitu. Artinya karena itu istilahnya kejahatan yang melanggar kepentingan umum. Jadi polisi tanpa laporan sebenarnya bisa bergerak. Dia bisa bergerak. Kalau itu bisa, tapi untuk menafsirkan apakah itu ada sisi pelanggaran kepentingan umum dalam hal ini umpamanya mencemarkan nama institusi atau tidak, itu harus dinyatakan juga oleh seorang ahli gitu loh. Jadi polisi juga nggak akan sembarangan menafsirkan itu mencemarkan ya, tapi dia harus mendengar juga keterangan-keterangan dari para ahli. Oke, baik. Pak Fikar, kita bicara sekarang lebih luas lagi. Katakan kalau misal saat ini orang sudah terbiasa menerima hal itu di media sosial ya, foto-foto yang direkayasa. Nah, kalau menurut Anda katakan kita menerima foto yang melanggar kepentingan umum, lalu kita turut menyebarkan.
hanya untuk santai gitu ya, bercanda begitu. Nah, gitu ya. itu menurut Anda itu melanggar hukum atau tidak itu? Oke. Nah, undang-undangnya itu kan bunyinya begini. Tanpa hak ya, atau itu kalau apa ketentuan itu ada tanpa haknya, barang siapa tanpa hak gitu ya, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran, nah itu dihukum gitu ya. Jadi unsurnya adalah apakah dia punya hak atau tidak, ya kan. Yang kedua, mendistribusikan atau membuat atau mendistribusikan. Nah, yang ketiga adalah informasi itu bermuatan penghinaan atau pencemaran. Kan gitu, 3 ini unsurnya. Nah, kalau kita menerima di Facebook ya sudah dari beberapa tangan gitu ya kan. Nah, maka hukum sebenarnya gini, kalau melihat hukum ini secara kaku, ketentuan itu secara kaku, itu bisa kena. Ya, bisa kena. Karena begini, karena orang yang menyebarkan pada fase yang terakhir sekalipun, ya, dari ukuran pengetahuannya, karena gini Pak, undang-undang itu kan dalam setiap undang-undang itu ada klausul, ya, ada ketentuan agar setiap orang mengetahui undang-undang ini, maka undang-undang ini dimuat dalam berita negara. Nah, kalau sudah ada kalimat itu, semua orang di Indonesia ini dianggap tahu. Nah, jadi ketika orang mau menyebarkan satu gambar yang melanggar kepentingan umum atau merugikan orang lain untuk lucu-lucuan atau untuk apa gitu ya. Nah, kalau kita mau kaku menerapkan pasal ini, dia dianggap mengetahui ada loh undang-undang yang melarang itu gitu. Ya. Maka dia akan kena gitu. Meskipun, tetapi ketika meskipun kalau foto itu udah tersebar beribu-ribu orang, apakah kemudian ribuan orang itu juga turut dihukum, Pak Fikar? Nah, itu yang kemudian harus dicari siapa yang pertama kali mempunyai niat untuk menyebarkan. Itu yang akan dilihat gitu kan. Nah, jadi bisa saja orang yang sembarangan menuduh yang di tengah gitu ya kan, yang terakhir gitu kan. Tapi ketika terakhir dilacak, oh dari ini. Maka sumber yang terakhir yang kemudian tidak bisa dilacak lagi lah dia yang bertanggung jawab. Ya artinya dia yang punya niat untuk menyebarkan. Nah, gitu kan. Baik. Pak Fikar, ini terakhir. Nah, mengingat kita sebagian besar orang Indonesia ini sudah terbiasa menerima foto-foto itu, menurut Anda sebaiknya sikap kita ini sebagai orang-orang yang dekat sekali dengan media sosial itu seperti apa ketika kita menerima foto-foto itu? Katakanlah itu melanggar atau tidak, kan mungkin itu sedikit bias begitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Anda sebaiknya? Gini, apapun termasuk media sosial, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu kan netral sebenarnya, ya kan? Netral yang bisa digunakan untuk kebaikan, ya, yang positif, gitu ya. Nah, tapi ketika dia digunakan untuk hal yang negatif, juga kenapa nggak bisa? Kan bisa juga, ya kan? Artinya dia bisa dialat. Nah, oleh karena itu yang penting adalah self sensor, kalau menurut saya, ya. Setiap orang pasti punya insting. Apakah gambar ini menyakiti orang lain atau tidak? Nah, ya kan? Setiap orang tuh punya insting lah, punya sensor di dalam hatinya atau di dalam pikirannya tentang gambar-gambar yang dia terima. Nah, kalau cuma umpamanya masih lucu-lucuan ya bolehlah umpamanya, ya kan, gambar kartun. Nah, kartun tuh agak sulit ya, kartun mirip-mirip itu tuh agak sulit identifikasi terhadap seseorang gitu. Tapi kalau foto, nah itu kan jelas. Nah, saya kira itu kembali kepada pengguna media sosial, ya, bagaimana kita menyensor diri kita sendiri untuk tidak untuk dalam rangka menyebarkan umpamanya info-info yang apakah itu melanggar hukum atau tidak. Intinya harus bijak begitu menggunakan media sosial. Baik, Pak Fikar, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang. Sejak kemarin dunia jejaring sosial digemparkan dengan beredarnya foto mesra seorang pria yang mirip dengan Ketua KPK Abraham Samad bersama Putri Indonesia 2014. KPK pun langsung angkat suara dan menegaskan foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Senada dengan KPK, sejumlah pengamat telematika juga menilai foto-foto ini adalah hasil rekayasa menggunakan keahlian khusus. Keahlian merekayasa foto bukan hal baru di tanah air. Namun, selama tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan.
seperti yang sering dilakukan praktisi Photoshop Agan Harahap. Nama Agan Harahap mulai ramai dibicarakan setelah foto-foto rekayasanya beredar di media sosial. Keisengannya ini berawal dari foto dirinya yang direkayasa sedang bersama dengan selebriti dunia seperti pentolan band Metallica. Tokoh dan selebriti tanah air lainnya juga sering menjadi objek Agan Harahap, seperti Jokowi, Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama, mantan Presiden SBY, Sule, dan lainnya. Rekayasa foto yang dibuat Agan pun kerap mengundang kontroversi, dan banyak netizen maupun media terkecoh dengan hasil karya Agan. Ya, dan untuk membahas hal ini kami telah terhubung via Skype dengan praktisi Photoshop Agan Harahap. Selamat siang, Mas Agan. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Agan, kalau kita berbicara mengenai teknologi dalam melakukan rekayasa foto digital, menurut Anda ini kemajuan teknologi itu sudah seberapa besar sih sehingga kita sebagai orang awam ini susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu, Mas Agan? Oh ya, akhirnya sih gimana ya, teknologi memang sudah sedemikian berkembangnya dan tinggal bagaimana kita memakai teknologi itu untuk kepentingan kita, baik itu untuk kepentingan yang baik atau buruk sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai edit foto begitu, unsur-unsur apa saja sih yang diperlukan dalam melakukan edit foto ini, Mas Agan? Sorry nggak kedengeran, gimana Mas? Baik, kalau kita mau melakukan editing foto begitu, nah ini unsur-unsur yang diperlukan dalam melakukan editing foto itu seperti apa? Apa yang diperlukan? Unsur-unsur foto, ketika kita mau mengedit foto, kita mau menggabungkan satu orang dengan orang yang lain. Nah ini biasanya yang dilakukan oleh Mas Agan ini apa dulu nih? Unsur-unsurnya itu apa aja gitu, biar kita bisa ketika itu sudah selesai diedit, orang akan susah membedakan ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Nah, Mas Agan ini menggunakan apa gitu? Unsur-unsurnya apa saja? Apakah ada foto aslinya dulu digabungkan, lalu kemudian seperti apa gitu? Mungkin Mas Agan bisa cerita itu apa aja yang diperlukan? Ya tentu pertama-tama yang dibutuhkan bahannya dulu gitu. Kita harus tahu dulu materinya, apa yang mau kita edit, apa yang mau kita rekayasa. Pertama ya tentu harus sudah ada bahan dan terus harus kita cari padanan yang sesuai, bahan padanan yang sesuai untuk foto-foto itu ya, untuk digabungkan. Tentu di situ ada banyak pertimbangan, antara lain ada lighting, ada komposisinya, dan terutama kalau buat aku ya gelap terang, kontras dan warna yang sama harus diperhatikan juga. Nah, baik. Ya, Mas Agan, maaf saya potong. Mas Agan, kalau misalnya kita bicara mengenai dunia edit foto begitu, bisakah foto yang katakanlah bahannya itu sedang menghadap ke depan, lalu kemudian diedit sedemikian rupa sehingga ekspresinya berubah begitu, melihat ke kiri, lalu kemudian mungkin kepala dimiringkan, apakah sekarang kemajuan teknologi sudah sedemikian rupa sehingga bisa melakukan hal tersebut, Mas Agan? Untuk menjawab itu, aku rasa kemajuan teknologi kayaknya agak sulit kalau kita... Aku masih belum dapat software atau tools apapun yang bisa mengedit orang dari tampak depan, harus miring kanan, bisa miring kiri, dengan berbagai ekspresi, kalau itu adalah fotografi. Tapi kalau kita bicara 3D, ya itu mungkin aja bisa terjadi. Tapi untuk rasanya untuk kasus yang belakangan ini, aku rasa itu agak sulit dilakukan kalau itu dengan tools Photoshop. Bukan sangat sulit, bahkan mungkin hampir tidak mungkin. Ekspresi bisa berganti, tapi itu tentu jejaknya akan ketinggalan. Sepintar-pintarnya orang mengelabui itu pasti masih bisa terlihat gitu. Tapi kalau saya rasa untuk angle, untuk ekspresi, jelas harus membutuhkan material bahan yang memang sama persis dengan kualitas yang mau ditempel, supaya tuh nggak ketahuan bedanya, supaya benar-benar mirip asli seperti foto beneran. Nah, kalau begitu foto yang terakhir-terakhir muncul ini menurut Anda itu asli atau palsu, Mas Agan? Kalau saya menilai secara pribadi, saya tidak menemukan rekam jejak, tidak menemukan manipulasi di dalam foto itu. Aku nggak bisa menemukan. Udah aku zoom, udah aku melihat metadata atau segala macam. Sejujurnya aku nggak bisa menemukan.
Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menemukan bahwa foto itu adalah editan. Mereka bisa menunjukkan metadata, bisa mereka menunjukkan bahwa ada jejak-jejak, tapi itu sama sekali bisa dengan mudah terpatahkan gitu. Saya juga baca beberapa komentar, ya ini pakai smudging, pakai burn, pakai dodge, tapi menurut aku itu sangat mudah bisa dipatahkan, dan terutama bagaimana bahan mentahnya, bagaimana memotret, bisa membuat ekspresi orang, berbagai angle, berbagai ekspresi dengan 6 foto, dan itu menurut aku ya, kalaupun itu memang editan, menurut saya itu orangnya, editornya sangat jago sekali. Baik, Mas Agan, tadi Anda bilang kalau foto yang direkayasa itu mau secanggih apapun bisa dilihat begitu, kelihatan palsunya. Nah, Anda melihatnya itu dari mananya? Sebentar, Mbak. Sorry Mas, bisa diulang? Baik, kalau misalnya tadi Mas Agan bilang kita bisa melihat secara langsung foto mana yang palsu, mana juga yang asli. Nah, ini kelihatannya dari mananya itu? Bisa dilihat, pertama dilihat foto digital itu punya rekam jejak, ada data digital yang memang terkandung dalam foto itu. Kita biasa ngomongnya itu data eksif ya. Itu pertama di situ. Tapi itu tidak bisa langsung kita bisa menilai, oke, foto ini terakhir diedit di Photoshop tipe ini pada jam segini, itu bisa, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa apakah foto ini sudah melalui proses manipulasi atau tidak. Itu tidak, buat saya tuh agak-agak sulit menentukan itu dari data digital yang ada. Dan kedua, mau tidak mau kita harus melihatnya berdasarkan pembesaran dan juga pengalaman dan yang lebih dengan nalar dan insting, dan saya dan beberapa teman-teman ini sangat menyaksikan bahwa ini adalah foto. Bisa jadi foto ini adalah foto editan, tapi kan editan tidak melulu harus menggunakan Photoshop. Bisa saja orang yang mirip, ada orang yang mirip yang mukanya serupa dengan kedua orang tersebut, itu saya tidak tahu. Tapi kalau beberapa teman yang memang sehari-harinya berkecimpung dalam dunia digital dan Photoshop, ini kita semua sepakat di sini bahwa ini foto ini tidak diketemukan jejak manipulasinya dalam foto ini, baik secara itu data maupun kita lihat secara langsung. Walaupun ada beberapa bagian tubuh yang memang distorsi, ada bayangan yang tidak logis, itu semua bisa dipatahkan dengan mudah dengan kamera iPhone sekalipun gitu, dengan distorsi lensa atau pixel yang tidak rapat, itu sangat mudah dibaca, dan sekali lagi aku bilang ya, kamu belum menemukan jejak bahwa foto itu telah dimanipulasi. Baik, Mas Agan, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa, dan kita kembali tersambung via Skype dengan Mas Agan Harhab. Mas Agan masih bersama dengan saya? Yap. Ya, baik. Mas Agan, kita lanjutkan. Kalau kita berbicara mengenai 7 foto yang sudah muncul dan merebak di dunia maya saat ini, menurut Anda apakah ada aplikasi kemudian yang bisa membuat foto-foto itu sehingga seakan-akan terlihat nyata begitu? Adakah aplikasi? Ya, betul. Aku nggak tahu bahwa apakah ada software lain yang memang bisa, karena selama ini ya sepengetahuanku di mana-mana orang masih menggunakan Photoshop. Mungkin ada software lain yang memang bisa lebih canggih dari itu, tapi aku belum tahu, kalau belum pernah ngetes juga software itu. Tapi baik, Mas Agan, apakah di 7 foto itu tidak terlihat kecacatan sama sekali dalam proses editing kalau menurut Anda? Begini, kalau dicari-cari cacatnya itu pasti bisa saja. Tapi yang kayak tadi aku udah bilang ya, cacat itu bisa dicari-cari, bisa. Kadang-kadang kita pengen melihat apa yang sesuai dengan hati kita gitu. Kita beranggapan bahwa itu foto itu palsu, kita akan mencari-cari.
Dan tapi semua itu bisa dengan mudah dipatahkan. Beberapa bilang mungkin bentuk tangan, bentuk kepala tidak proporsional, tapi itu efek dari distorsi lensa kamera. Dan itu jelas kalau kita berfoto misalnya selfie, kita berdua atau bertiga, pasti salah satu itu akan ada yang jadi korban gitu, ada yang kepalanya gepeng lah, atau yang tangannya besar, atau dagunya lebih lonjong. Itu semua biasa karena disebabkan oleh distorsi lensa kamera. Nah, Anda melihat 7 foto itu semua proporsional gitu, Mas Agan? Bisa dikatakan demikian, bisa proporsional. Jadi baik. yang kayak aku bilang tadi, kalau memang bisa aja foto asli pun, foto kita iseng biasa pun dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak sekalipun, kalau tiba-tiba kita cari, oh ini bayangannya kayaknya nggak wajar deh, kayaknya arah cahayanya kok nggak sama ya, itu pasti bisa-bisa aja dicari-cari kayak begitu. Tapi sekali lagi aku bilang bahwa kalaupun memang ini adalah terbukti rekayasa, kelak ini benar-benar terbukti rekayasa, ini manipulator fotonya ini mesti orang yang sangat hebat sekali. Baik, Mas Agan, dalam berbicara mengenai rekayasa foto digital, apakah harus orang yang betul-betul ahli dalam melakukan rekayasa ini atau orang biasa pun juga bisa sebetulnya? Oke. Orang biasa pasti bisa, tapi bagaimanapun juga harus dibutuhkan pengalaman. Ya sekarang semua orang bisa memotret pakai kamera handphone. Tapi tidak semua orang memproklaim dirinya adalah fotografer. Bagaimanapun juga editan digital editing atau fotografi, kita harus benar-benar pengalaman. Dan apalagi kalau di dalam dunia manipulasi, kita harus ngerti dulu logika fotografinya. Arah cahaya itu datang, arah bayangan itu jatuh, itu harus logika fotografi, perspektif. Kita harus mengerti dulu baru kita bisa membuat manipulasi yang begitu real. Tanpa ada pemahaman itu, tanpa pengalaman, aku rasa ya akan sulit. Baik, kalau menurut Anda ini cara-cara apa yang akan paling bisa mudah dilakukan gitu untuk bisa mematahkan bahwa 7 foto-foto ini adalah palsu begitu? Gimana? Ya, apakah ada cara-cara yang paling mudah dilakukan oleh orang awam untuk melihat bahwa sebuah foto itu asli atau palsu? Mas Agan? Akhirnya aku sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi buat kita memusingkan apakah ini asli atau palsu. Akhirnya untuk apa gitu, dan hampir tidak bisa. Selamanya akan ada pro dan kontra, ini asli, ini palsu, ini asli, ini palsu, pasti akan terus begitu. Dan akhirnya juga aku yakin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ya berita ini juga pasti udah akan hilang gitu, dan udah tidak penting lagi mempersoalkan itu. Dan kalau untuk orang awam juga ya bagaimana, aku yang sehari-hari bekerja dengan Photoshop, beberapa teman-teman segala pakar telematika atau apa juga berkutatnya dengan data digital, pasti ini aja kita di sini masih ada pertentangan begitu. dan akhirnya ini nggak jadi penting lagi ini asli atau palsu. Ini kembali lagi pada bagaimana cara kita melihat, cara kita menyikapi teknologi yang berkembang ini. Apakah ini sebegini pentingnya kah kita ngurusin orang yang berciuman gitu? Aku rasa itu udah nggak penting lagi. Baik, Mas Agan, terakhir Mas Agan, kalau melakukan editing foto biasanya menggunakan apa ini? Handphone, komputer atau apa sebetulnya? Nah, aku pakai iMac. Oke, baik. Pakai komputer. Oke, itu cara yang paling efektif begitu ya, untuk yang paling baik begitu ya, Mas Agan, dalam melakukan proses editing? Ya, karena ya layarnya besar dan aku bisa bermain secara detail, itu aja sih. Oke, baik. Sejak kemarin, dunia jejaring sosial digemparkan dengan beredarnya foto mesra seorang pria yang mirip dengan Ketua KPK Abraham Samad bersama Putri Indonesia 2014. KPK pun langsung angkat suara dan menegaskan foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Senada dengan KPK, sejumlah pengamat telematika juga menilai foto-foto ini adalah hasil rekayasa menggunakan keahlian khusus. Keahlian merekayasa foto bukan hal baru di tanah air. Namun,
Selama tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Seperti yang sering dilakukan praktisi Photoshop Agan Harahap. Nama Agan Harahap mulai ramai dibicarakan setelah foto-foto rekayasanya beredar di media sosial. Keisengannya ini berawal dari foto dirinya yang direkayasa sedang bersama dengan selebriti dunia seperti pentolan band Metallica. Tokoh dan selebriti tanah air lainnya juga sering menjadi objek Agan Harahap, seperti Jokowi, Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama, mantan Presiden SBY, Sule, dan lainnya. Rekayasa foto yang dibuat Agan pun kerap mengundang kontroversi, dan banyak netizen maupun media terkecoh dengan hasil karya Agan. Ya, dan untuk membahas hal ini kami telah terhubung via Skype dengan praktisi Photoshop Agan Harahap. Selamat siang, Mas Agan. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Agan, kalau kita berbicara mengenai teknologi dalam melakukan rekayasa foto digital, menurut Anda ini kemajuan teknologi itu sudah seberapa besar sih sehingga kita sebagai orang awam ini susah membedakan mana yang asli, mana yang palsu, Mas Agan? Oh ya, akhirnya sih gimana ya, teknologi memang sudah sedemikian berkembangnya dan tinggal bagaimana kita memakai teknologi itu untuk kepentingan kita, baik itu untuk kepentingan yang baik atau buruk sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai edit foto begitu, unsur-unsur apa saja sih yang diperlukan dalam melakukan edit foto ini, Mas Agan? Sorry nggak kedengeran, gimana Mas? Baik, kalau kita mau melakukan editing foto begitu, nah ini unsur-unsur yang diperlukan dalam melakukan editing foto itu seperti apa? Apa yang diperlukan? Unsur-unsur foto, ketika kita mau mengedit foto, kita mau menggabungkan satu orang dengan orang yang lain. Nah ini biasanya yang dilakukan oleh Mas Agan ini apa dulu nih? Unsur-unsurnya itu apa aja gitu, biar kita bisa ketika itu sudah selesai diedit, orang akan susah membedakan ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Nah Mas Agan ini menggunakan apa gitu? Unsur-unsurnya apa saja? Apakah ada foto aslinya dulu digabungkan, lalu kemudian seperti apa gitu? Mungkin Mas Agan bisa cerita itu apa aja yang diperlukan? Ya tentu akan pertama-tama yang dibutuhkan bahannya dulu gitu. Kita harus tahu dulu materinya, apa yang mau kita edit, apa yang mau kita rekayasa. Pertama ya tentu harus sudah ada bahan dan terus harus kita cari padanan yang sesuai, bahan padanan yang sesuai untuk foto-foto itu ya, untuk digabungkan. Tentu di situ ada banyak pertimbangan, antara lain ada lighting, ada komposisinya, dan terutama kalau buat aku ya, gelap terang, kontras dan warna yang sama harus diperhatikan juga. Nah, baik. Mas Agan, maaf saya potong. Mas Agan, kalau misalnya kita bicara mengenai dunia edit foto begitu, bisakah foto yang katakanlah bahannya itu sedang menghadap ke depan, lalu kemudian diedit sedemikian rupa sehingga ekspresinya berubah begitu, melihat ke kiri, lalu kemudian mungkin kepala dimiringkan. Apakah sekarang kemajuan teknologi sudah sedemikian rupa sehingga bisa melakukan hal tersebut, Mas Agan? Untuk menjawab itu, aku rasa kemajuan teknologi kayaknya agak sulit kalau kita. Aku masih belum dapat software atau tools apapun yang bisa mengedit orang dari tampak depan, harus miring kanan, bisa miring kiri, dengan berbagai ekspresi, kalau itu adalah fotografi. Tapi kalau kita bicara 3D, ya itu mungkin aja bisa terjadi. Tapi untuk rasanya untuk kasus yang belakangan ini, aku rasa itu agak sulit dilakukan kalau itu dengan tools Photoshop. Bukan sangat sulit, bahkan mungkin hampir tidak mungkin. Ekspresi bisa berganti, tapi itu tentu jejaknya akan ketinggalan. Sepintar-pintarnya orang mengelabui itu pasti masih bisa terlihat gitu. Tapi kalau saya rasa untuk angle, untuk ekspresi, jelas harus membutuhkan material bahan yang memang sama persis dengan kualitas yang mau ditempel, supaya tuh nggak ketahuan bedanya, supaya benar-benar mirip asli seperti foto beneran. Nah kalau begitu foto yang terakhir-terakhir muncul ini menurut Anda itu asli atau palsu, Mas Agan? Kalau saya menilai secara pribadi, saya tidak menemukan rekam jejak, tidak menemukan manipulasi di dalam foto itu. Aku nggak bisa,
nggak bisa menemukan. Udah aku zoom, udah aku melihat metadata atau segala macam. Sejujurnya aku nggak bisa menemukan. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menemukan bahwa foto itu adalah editan. Mereka bisa menunjukkan metadata, bisa mereka menunjukkan bahwa ada jejak-jejak. Tapi itu sama sekali bisa dengan mudah terpatahkan gitu. Saya juga baca beberapa komentar, ya ini pakai smudging, pakai burn, pakai dodge. Tapi menurut aku itu sangat mudah bisa dipatahkan, dan terutama bagaimana bahan mentahnya, bagaimana memotret, bisa membuat ekspresi orang berbagai angle, berbagai ekspresi dengan 6 foto. Dan itu menurut aku ya, kalaupun itu memang editan, menurut saya itu orangnya, editornya sangat jago sekali. Baik, Mas Agan, tadi Anda bilang kalau foto yang direkayasa itu mau secanggih apapun bisa dilihat begitu, kelihatan palsunya. Nah, Anda melihatnya itu dari mananya? Sebentar. Sorry Mas, bisa diulang? Baik, kalau misalnya tadi Mas Agan bilang kita bisa melihat secara langsung foto mana yang palsu, mana juga yang asli. Nah, ini kelihatannya dari mananya itu? Bisa dilihat, pertama dilihat foto digital itu punya rekam jejak, ada data digital yang memang terkandung dalam foto itu. Kita biasa ngomongnya itu data eksif ya. Itu pertama di situ. Tapi itu tidak bisa langsung kita bisa menilai, oke, foto ini terakhir diedit di Photoshop tipe ini pada jam segini. Itu bisa, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa apakah foto ini sudah melalui proses manipulasi atau tidak. Itu tidak, buat saya tuh agak-agak sulit menentukan itu dari data digital yang ada. Dan kedua, mau tidak mau kita harus melihatnya berdasarkan pembesaran dan juga pengalaman dan yang lebih dengan nalar dan insting. Dan saya dan beberapa teman-teman ini sangat menyaksikan bahwa ini adalah foto. Bisa jadi foto ini adalah foto editan, tapi kan editan tidak melulu harus menggunakan Photoshop. Bisa saja orang yang mirip, ada orang yang mirip yang mukanya serupa dengan kedua orang tersebut, itu saya tidak tahu. Tapi kalau beberapa teman yang memang sehari-harinya berkecimpung dalam dunia digital dan Photoshop, ini kita semua sepakat di sini bahwa ini foto ini tidak diketemukan jejak manipulasinya dalam foto ini, baik secara itu data maupun kita lihat secara langsung. Walaupun ada beberapa bagian tubuh yang memang distorsi, ada bayangan yang tidak logis, itu semua bisa dipatahkan dengan mudah dengan kamera iPhone sekalipun gitu, dengan distorsi lensa atau pixel yang tidak rapat, itu sangat mudah dibaca. Dan sekali lagi aku bilang, ya kamu belum menemukan jejak bahwa foto itu telah dimanipulasi. Baik, Mas Agan, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa, dan kita kembali tersambung via Skype dengan Mas Agan Harahap. Mas Agan masih bersama dengan saya? Yap. Ya, baik. Mas Agan, kita lanjutkan. Kalau kita berbicara mengenai 7 foto yang sudah muncul dan merebak di dunia maya saat ini, menurut Anda apakah ada aplikasi kemudian yang bisa membuat foto-foto itu sehingga seakan-akan terlihat nyata begitu? Adakah aplikasi? Ya, betul. Aku nggak tahu bahwa apakah ada software lain yang memang bisa, karena selama ini ya sepengetahuanku di mana-mana orang masih menggunakan Photoshop. Mungkin ada software lain yang memang bisa lebih canggih dari itu, tapi aku belum tahu, kalau belum pernah ngetes juga software itu. Tapi baik, Mas Agan, apakah di 7 foto itu tidak terlihat kecacatan sama sekali dalam proses editing kalau menurut Anda? Begini, kalau dicari-cari cacatnya itu pasti bisa saja. Tapi yang kayak tadi aku udah bilang ya, cacat itu bisa dicari-cari, bisa
kadang-kadang kita pengen melihat apa yang sesuai dengan hati kita gitu. Kita beranggapan bahwa itu foto itu palsu, kita akan mencari-cari, dan tapi semua itu bisa dengan mudah dipatahkan. Beberapa bilang mungkin bentuk tangan, bentuk kepala tidak proporsional, tapi itu efek dari distorsi lensa kamera. Dan itu jelas kalau kita berfoto misalnya selfie, kita berdua atau bertiga, pasti salah satu itu akan ada yang jadi korban gitu. Ada yang kepalanya gepeng lah, atau yang tangannya besar, atau dagunya lebih lonjong. Itu semua biasa karena disebabkan oleh distorsi lensa kamera. Nah, Anda melihat 7 foto itu semua proporsional gitu, Mas Agan? Bisa dikatakan demikian, bisa proporsional. Jadi baik. yang kayak aku bilang tadi, kalau memang bisa aja foto asli pun, foto kita iseng biasa pun dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak sekalipun, kalau tiba-tiba kita cari, wah ini bayangannya kayaknya nggak wajar deh, kayaknya arah cahayanya kok nggak sama ya, itu pasti bisa-bisa aja dicari-cari kayak begitu. Tapi sekali lagi aku bilang bahwa kalaupun memang ini adalah terbukti rekayasa, kelak ini benar-benar terbukti rekayasa, ini manipulator fotonya ini mesti orang yang sangat hebat sekali. Baik, Mas Agan, dalam berbicara mengenai rekayasa foto digital, apakah harus orang yang betul-betul ahli dalam melakukan rekayasa ini atau orang biasa pun juga bisa sebetulnya? Oke. Orang biasa pasti bisa, tapi bagaimanapun juga harus dibutuhkan pengalaman. Ya sekarang semua orang bisa memotret pakai kamera handphone. Semua orang, tapi tidak semua orang memproklaim dirinya adalah fotografer. Bagaimanapun juga editan digital editing atau fotografi, kita harus benar-benar pengalaman. Dan apalagi kalau di dalam dunia manipulasi, kita harus ngerti dulu logika fotografinya. Arah cahaya itu datang, arah bayangan itu jatuh, itu harus logika fotografi, perspektif. Kita harus mengerti dulu baru kita bisa membuat manipulasi yang begitu real. Tanpa ada pemahaman itu, tanpa pengalaman, aku rasa ya akan sulit. Baik, kalau menurut Anda ini cara-cara apa yang akan paling bisa mudah dilakukan gitu untuk bisa mematahkan bahwa 7 foto-foto ini adalah palsu begitu? Gimana? Ya, apakah ada cara-cara yang paling mudah dilakukan oleh orang awam untuk melihat bahwa sebuah foto itu asli atau palsu, Mas Agan? Akhirnya aku sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi buat kita memusingkan apakah ini asli atau palsu. Akhirnya untuk apa gitu, dan hampir tidak bisa. Selamanya akan ada pro dan kontra, ini asli, ini palsu, ini asli, ini palsu, pasti akan terus begitu. Dan akhirnya juga aku yakin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ya berita ini juga pasti udah akan hilang gitu, dan udah tidak penting lagi mempersoalkan itu. Dan kalau untuk orang awam juga ya bagaimana, aku yang sehari-hari bekerja dengan Photoshop, beberapa teman-teman segala pakar telematika atau apa juga berkutatnya dengan data digital, pasti ini aja kita di sini masih ada pertentangan begitu. dan akhirnya ini nggak jadi penting lagi ini asli atau palsu. Ini kembali lagi pada bagaimana cara kita melihat, cara kita menyikapi teknologi yang berkembang ini. Apakah ini sebegini pentingnya kah kita ngurusin orang yang berciuman gitu? Aku rasa itu udah nggak penting lagi. Baik, Mas Agan, terakhir Mas Agan, kalau melakukan editing foto biasanya menggunakan apa ini? Handphone, komputer, atau apa sebetulnya? Nah, aku pakai iMac. Oke, baik. Aku pakai komputer. Oke, itu cara yang paling efektif begitu ya, untuk yang paling baik begitu ya, Mas Agan, dalam melakukan proses editing? Ya, karena ya layarnya besar dan aku bisa bermain secara detail, itu aja sih. Oke, baik. Mas Agan, terima kasih telah berbagi cerita dan juga pengalamannya terhadap kita, terlebih lagi mengenai pengamatan terhadap foto-foto yang saat ini sudah beredar. Terima kasih Mas Agan atas informasinya. Selamat siang. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog kita dan saat ini kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar,
Terima kasih sudah bersama kami, Pak Fikar. Ya. Kita saat ini akan membicarakan mengenai rekayasa foto digital, tapi dari sisi hukum. Nah, kalau menurut Anda mengenai kemajuan teknologi yang sudah begitu besar, sudah begitu pesat, dan kemudian banyak melakukan foto editing gitu ya, digabungkan gitu satu subjek dan subjek yang lain, menurut Anda ini melanggar hukum atau tidak? Bicara soal hukum, itu bicara soal hak dan kewajiban. Ya. Persoalannya adalah kalau kita kualifikasi sebagai itu melanggar atau tidak, maka terjemahannya adalah melanggar hak dan kewajiban orang lain atau tidak. Kan gitu. Nah, kalau foto rekayasa ini, saya kira setiap hari itu dibuat oleh para pembuat poster film. Ya, setiap judul film itu gambarnya kan dari beberapa adegan disatukan kan dalam satu poster seperti itu ya. Atau bidang kreatif iklan. Setiap hari dia membuat. Bahkan tidak hanya gambar, kata pun dia bisa rekayasa yang sedemikian rupa. Yang penting bisa menarik perhatian, eye catching, gitu ya. Nah, dari sudut itu sebenarnya sah-sah saja, ya merekayasa foto. Cuma ketika menyangkut seseorang, itu yang harus yang bisa menjadi persoalan. Artinya, apakah hak orang lain itu merasa disinggung atau tidak? Gitu. Nah, kalau seseorang itu ditempatkan gini, kalau dia public figure, ya dalam gambar yang model apapun, kalau menurut saya itu menjadi biasa, ya pemandangan kita sehari-hari. Apalagi kalau Anda membuka internet ya, itu setiap hari gambar-gambar seperti itu akan muncul. Apalagi ketika kemarin masa-masa kampanye Pilpres, ya, itu sangat banyak foto rekayasa itu sangat banyak. Nah, persoalannya adalah ketika itu menyangkut seseorang dan orang itu merasa tidak senang dan merasa dirugikan, maka disitulah timbul pelanggaran hukum. Ya. Nah, kalau misalnya orangnya tidak merasa, ini kan berarti kembali lagi kepada orang yang ditempel begitu fotonya. Kalau misalnya dia tidak merasa, berarti itu tidak melanggar hukum. Apakah itu batasannya, Pak Fikar? Ya, kalau dia tidak marah, tidak merasa dirugikan, nggak ada persoalan. Iya kan? Malah kemudian itu disebar kemana-mana, umpamanya dia punya tujuan mengangkat dirinya sebagai public, itu membantu malah satu sarana kan gitu. Walaupun itu kejadian yang tidak benar umpamanya, ya kan? Nah, tapi ketika seseorang itu merasa dirugikan, maka disitulah timbul pelanggaran hukum pidana. Ya, kan umpamanya ada pasal mengenai pencemaran di pasal baik di KUH pidana maupun di Undang-Undang ITE. Ya. Di ITE malah lebih berat ancaman hukumannya. Ya. Nomor satu adalah menuduh, ya, menuduh orang lain, ya, kemudian dengan maksud menyebarkan. Itu sebenarnya pencemaran itu unsurnya itu menuduh sesuatu yang tidak benar untuk disebarluaskan. Nah, kalau di KUHP itu ancamannya ringan, cuma 9 bulan. Atau kalau pakai gambar cuma 1 tahun 4 bulan. Tapi begitu masuk ke dalam dunia internet, ya pakai Undang-Undang ITE itu bisa 6 tahun. Dan 6 tahun itu memenuhi syarat untuk orang ditahan kalau dituduh itu. Baik, kalau kita mengacu pada foto-foto yang dibuat tadi, Mas Agan Harahap dari Jogja, kan menggabungkan ada foto penyanyi terkenal begitu dengan presiden begitu. Nah, itu menurut Anda tidak melanggar hukum begitu? Oh, tidak. Kalau menurut saya itu tidak. Ukurannya melanggar atau tidak kan gini. Ada hak subjektif seseorang yang dilanggar. Gitu. Ya. Kecuali mungkin simbol-simbol yang oleh orang disakralkan, terus digabung-gabung, umpamanya seorang pastor sedang nunduk ditaruh di gambar di depan masjid, umpamanya, itu kan akan menimbulkan kemarahan dari penganut agama tertentu, umpamanya, seperti itu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang harus pasti itu pelanggaran hukum gitu. Ya bisa disebut menghina agama atau apapun namanya gitu. Baik. Kalau menurut Anda ancaman 6 tahun dalam Undang-Undang ITE itu berlebihan atau tidak? Ini kan kalau kita berbicara ini kan kreativitas seseorang sebetulnya. Nah, ini kalau kita bicara masa hukuman Undang-Undang ITE itu berlebihan atau tidak? Gini.
sebagai hukum positif itu harus sampai sekarang kita harus mengakui itu ada dan berlaku ya, dan udah banyak korbannya juga. Bahkan ibu rumah tangga yang suaminya di PHK, gara-gara di PHK kemudian dia tulis di Facebook ngomel-ngomel terhadap atasan suaminya, kena di Jogja atau di mana gitu, walaupun akhirnya dibebaskan ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah undang-undang itu sekarang adalah undang-undang hukum positif, undang-undang yang berlaku. Tetapi apakah itu adil? Maka kalau menurut saya harus dilihat kasus per kasus. Artinya apa? Yang menjadi persoalan adalah pada penerapannya, gitu. Kalau kasus-kasus yang ukuran kerugiannya kalau menurut saya bisa diselesaikan secara musyawarah, gitu ya, dan tidak menyinggung kepentingan umum, saya kira itu bisa diselesaikan, tidak diproses pun tidak apa-apa gitu sebenarnya. Tapi kalau ada rekayasa foto atau rekayasa apapun yang kemudian itu melanggar kepentingan umum atau ada kepentingan yang lebih besar terlanggar, dan sehingga menimbulkan umpamanya kemarahan publik dan segala macam, nah itu yang harus diterapkan. Intinya begini. Kenapa 6 tahun itu diterapkan pada ITE? Kan sebenarnya supaya orang tidak akan penghinaan, pencemaran, ada bahkan untuk perjudian. Satu kehati-hatian gitu. Hanya saja mungkin kalaupun harus ada revisi ya untuk pencemaran ini harus ada gradasi. Itu maksud saya, pencemaran yang tidak menyebabkan kepentingan umum terlanggar umpamanya, hukumannya boleh ditinjau gitu, tidak harus 6 tahun. Umpamanya kembali ke KUHP cuma 9 bulan umpamanya, nggak ada masalah. Oke, gitu. baik. Pak Fikar, di segmen selanjutnya saya akan mengajak Pak Fikar untuk mengomentari foto yang beredar akhir-akhir ini. Apakah itu melanggar kepentingan hukum, dan kemudian bagaimana akhirnya publik sebaiknya melihat itu tuh harus bertindak seperti apa. Begitu Pak Fikar, ya. Kita lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Fikar. Kalau Anda mengomentari mengenai foto yang mirip dengan Abraham Samad dengan juga mirip dengan Putri Indonesia. Nah, kalau menurut Anda ini melanggar kepentingan umum atau tidak di situ? Itu ada yang... Nah, ini kalau saya perdebatan ya. Mungkin kalau pribadi Abraham Samad nggak ada kepentingan umum yang terlanggar. Tapi ketika Abraham Samad dilihat sebagai ketua lembaga penegakan hukum di satu negara, gitu ya, ketua KPK dalam hal ini, ya itu bisa apa nih maksudnya? Apakah kan tidak, artinya sasarannya mungkin tidak hanya Abraham Samad secara pribadi, tapi juga secara institusi. Gitu. Nah ini yang kalau saya itu yang bisa ditafsirkan sebagai melanggar kepentingan umumnya di situ, gitu. Nah ini yang buat itu melanggar hukum atau tidak, menurut Anda? Nah, katakan kalau itu palsu begitu ya. Nah itu bagaimana? Ya itu tadi, kalau kemudian itu kan memang gini, kalau hanya kepentingan pribadi ya, maka itu menjadi subjektivitas sang pribadi untuk melaporkan atau tidak, atau mempersoalkan ini secara hukum atau tidak. Tetapi kalau atas nama lembaga umpamanya ya, atas nama lembaga, sebenarnya tanpa dilaporkan, lembaga yang punya kewenangan untuk menyidik itu dia bisa masuk gitu. Artinya karena itu istilahnya kejahatan yang melanggar kepentingan umum. Jadi polisi tanpa laporan sebenarnya bisa bergerak. Dia bisa bergerak. Kalau itu bisa, tapi untuk menafsirkan apakah itu ada sisi pelanggaran kepentingan umum dalam hal ini umpamanya mencemarkan nama institusi atau tidak, itu harus dinyatakan juga oleh seorang ahli gitu loh. Jadi polisi juga nggak akan sembarangan menafsirkan itu mencemarkan ya, tapi dia harus mendengar juga keterangan-keterangan dari para ahli. Oke, baik. Pak Fikar, kita bicara sekarang lebih luas lagi. Katakan kalau misal saat ini orang sudah terbiasa menerima hal itu di media sosial ya, foto-foto yang direkayasa. Nah, kalau menurut Anda katakan kita menerima foto yang melanggar kepentingan umum, lalu kita turut menyebarkan. Hanya untuk santai gitu ya, bercanda begitu. Nah, gitu ya. Itu menurut Anda itu melanggar hukum atau tidak itu? Oke. Nah, undang-undangnya itu kan bunyinya begini, tanpa hak, ya, atau itu kalau ketentuan itu ada tanpa haknya, barang siapa tanpa hak, gitu ya, mendistribusikan atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran, nah itu dihukum gitu ya. Jadi unsurnya adalah apakah dia punya hak atau tidak, ya kan. Yang kedua, mendistribusikan atau membuat atau mendistribusikan. Nah, yang ketiga adalah informasi itu bermuatan penghinaan atau pencemaran, dan gitu. 3 ini unsurnya. Nah, kalau kita menerima di Facebook ya sudah dari beberapa tangan, gitu ya kan. Nah, maka hukum sebenarnya gini, kalau melihat hukum ini secara kaku, ketentuan itu secara kaku, itu bisa kena, ya bisa kena. Karena begini, karena orang yang menyebarkan pada fase yang terakhir sekalipun, ya, dari ukuran pengetahuannya, karena gini Pak, undang-undang itu kan dalam setiap undang-undang itu ada klausul, ya ada ketentuan agar setiap orang mengetahui undang-undang ini, maka undang-undang ini dimuat dalam berita negara. Nah, kalau sudah ada kalimat itu, semua orang di Indonesia ini dianggap tahu. Jadi ketika orang mau menyebarkan satu gambar yang melanggar kepentingan umum atau merugikan orang lain untuk lucu-lucuan atau untuk apa gitu ya. Nah, kalau kita mau kaku menerapkan pasal ini, dia dianggap mengetahui ada loh undang-undang yang melarang itu gitu. Ya. Maka dia akan kena gitu. Meskipun, nah, tetapi ketika meskipun kalau foto itu udah beribu-ribu orang, apakah kemudian ribuan orang itu juga turut dihukum, Pak Fikar? Nah itu yang kemudian harus dicari siapa yang pertama kali mempunyai niat untuk menyebarkan. Itu yang akan dilihat gitu kan. Nah, jadi bisa saja orang yang sembarangan menduduh yang di tengah gitu ya kan, yang terakhir gitu kan. Tapi ketika terakhir dilacak, oh dari ini. Maka sumber yang terakhir yang kemudian tidak bisa dilacak lagi lah dia yang bertanggung jawab. Ya artinya dia yang punya niat untuk menyebarkan. Nah, gitu kan. Baik. Pak Fikar, ini terakhir. Nah, mengingat kita sebagian besar orang Indonesia ini sudah terbiasa menerima foto-foto itu, menurut Anda sebaiknya sikap kita ini sebagai orang-orang yang dekat sekali dengan media sosial itu seperti apa ketika kita menerima foto-foto itu? Katakanlah itu melanggar atau tidak, kan mungkin itu sedikit bias begitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Anda sebaiknya? Gini, apapun termasuk media sosial, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu kan netral sebenarnya, ya kan? Netral yang bisa digunakan untuk kebaikan, ya, yang positif, gitu ya. Nah, tapi ketika dia digunakan untuk hal yang negatif, juga kenapa nggak bisa? Kan bisa juga, ya kan? Artinya dia bisa dialat. Nah, oleh karena itu yang penting adalah self sensor kalau menurut saya, ya. Setiap orang pasti punya insting. Apakah gambar ini menyakiti orang lain atau tidak? Nah, ya kan? Setiap orang tuh punya insting lah, punya sensor di dalam hatinya atau di dalam pikirannya tentang gambar-gambar yang dia terima. Nah, kalau cuma umpamanya masih lucu-lucuan ya bolehlah umpamanya, ya kan, gambar kartun. Nah, kartun tuh agak sulit ya, kartun mirip-mirip itu tuh agak sulit identifikasi terhadap seseorang gitu. Tapi kalau foto, nah itu kan jelas. Nah, saya kira itu kembali kepada pengguna media sosial, ya, bagaimana kita menyensor diri kita sendiri untuk tidak untuk dalam rangka menyebarkan umpamanya info-info yang apakah itu melanggar hukum atau tidak. Intinya harus bijak begitu menggunakan media sosial. Baik, Pak Fikar, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang. Sejak kemarin dunia jejaring sosial digemparkan dengan beredarnya foto mesra seorang pria yang mirip dengan Ketua KPK Abraham Samad bersama Putri Indonesia 2014. KPK pun langsung angkat suara dan menegaskan foto-foto ini adalah hasil rekayasa. Senada dengan KPK, sejumlah pengamat telematika juga menilai foto-foto ini adalah hasil rekayasa menggunakan keahlian khusus. Keahlian merekayasa foto bukan hal baru di tanah air. Namun, selama tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Seperti yang sering dilakukan praktisi Photoshop Agan Harahap. Nama Agan Harahap mulai ramai dibicarakan setelah foto-foto rekayasanya beredar di media sosial. Keisengannya ini berawal dari foto dirinya yang direkayasa sedang bersama dengan selebriti dunia seperti pentolan band Metallica.
Tokoh dan selebriti tanah air lainnya juga sering menjadi objek Agan Harahap, seperti Jokowi, Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama, mantan Presiden SBY, Sule, dan lainnya. Rekayasa foto yang dibuat Agan pun kerap mengundang kontroversi, dan banyak netizen maupun media terkecoh dengan hasil karya Agan. Ya, dan untuk membahas hal ini kami telah terhubung via Skype dengan praktisi Photoshop Agan Harahap. Selamat siang, Mas Agan. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Agan, kalau kita berbicara mengenai teknologi dalam melakukan rekayasa foto digital, menurut Anda ini kemajuan